Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Berbicara mengenai cara yang tepat untuk hidup sehat, kita harus ingat salah satu organ paling penting di tubuh kita, yaitu jantung. Setuju. Itu kan memompa seluruh aliran darah dalam tubuh. Ya. Bayangin kalau pompanya macet, Kang. Aduh. Apa yang akan terjadi dalam tubuh kita? Coba. Betul, pompanya macet. Terus, jangan-jangan yang dipompanya juga nggak sehat nih. Darah itu kan harusnya isinya adalah nutrisi dan juga oksigen. Tapi ada penumpang gelapnya. Ada lemaknya atau kolesterolnya, ada gulanya. Kan nggak bagus. Itu dia. Makanya hari ini kita akan belajar tips bagaimana cara efektif untuk mencegah penyakit jantung. Ada Bang Paidon di sini. Hai Bang Paidon. Hai, oh ya, semangat pagi Indonesia. Mau pagi, mau siang, mau sore, kita tetap semangat seperti pagi hari. Hari ini kita mau bicara apa nih, Kang Ronald? Tips efektif bagaimana cara mencegah penyakit jantung. Karena yang muda-muda juga pada kena Bang Paidon. Oke deh, jadi kita mau bagi, tapi kita mungkin harus tahu dulu ya, kalau kita bicara jantung supaya nggak salah kaprah. Ya. Jantung itu ada 3 bagian. Ya. Ototnya, katupnya, sama pembuluh darahnya. Nah, Oke. kita pengen belajar supaya sehat semuanya. Ya. Jangan sampai nanti misalnya pembuluh darah kita tersumbat. Ya. Atau ketika mompa, ototnya nggak ada tenaganya nih. Oke. Atau waktu mompa darahnya kental, jadi alirannya susah. Nah, nanti kita mau bagi tips-tipsnya ini dalam mode yang sederhana, langsung praktek bisa langsung pakai. Kenapa? Karena jantung kita ini memompa nggak kurang dari 4,5 sampai 5,5 liter darah rata-rata nih. Dan jantung kita tuh berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Ya. Jadi kira-kira 1 tahun itu 36 juta kali berdetak. Jadi kalau kita nggak perhatiin, resikonya besar sekali. Nah, tips-tips apa yang kita mau pelajari hari ini untuk supaya jantung kita sehat dan bugar, supaya kita bisa berfungsi optimal, kita pelajari sekarang. Yang pertama. Oke, yang pertama tips yang kita mau bagikan adalah tentang makanan yang sehat untuk jantung. Satu adalah makanan yang mengandung lemak sehat dari protein hewani atau protein nabati. Jadi kalau dari protein hewani, misalnya dari ikan-ikanan. Ikan-ikan itu banyak mengandung lemak, lemaknya itu lemak sehat. Kemudian dari biji-bijian, ya seperti flaxseed atau chia seed, atau kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang almond, kacang mete, itu lemaknya lemak sehat. Nah, lemak sehat ini bermanfaat sebagai mencegah peradangan. Nah, kedua, lemak ini juga menurunkan kadar trigliserida. Jadi ini adalah makanan yang sangat penting yang kita makan sebaiknya setiap hari. Nah, khusus kita lagi di masa pandemi COVID, lemak sehat ini adalah salah satu materi yang membantu tubuh kita melawan virus secara alami. Oke. Kedua, kita memakan buah-buahan yang kaya antioksidan. Kita bisa lihat blueberry, raspberry, dan strawberry. Nah, berry ini kaya akan antioksidan yang mencegah terjadinya oksidasi. Bayangin apel, Ya. kita potong, dagingnya putih, lama-lama coklat. Betul. Ya. Ya. Coklat itu adalah proses oksidasi. Oksidasi, ya. Nah, kalau di dalam tubuh kita, kolesterol itu teroksidasi, walaupun kolesterol kita pas diperiksa normal, tetap bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kebetulan buah-buahan beri ini kaya sekali akan antioksidan yang mencegah terjadinya oksidasi. Oke. Nah, berikut adalah sayur-sayuran hijau. Daun-daun hijau ini kaya akan bahan aktif namanya nitrit yang membantu membuat pembuluh darah kita bisa membuka secara normal, jadi lentur gitu, terbuka gitu. Nah, kemudian sayur-sayuran ini juga memang mengandung vitamin K yang membantu proses pembekuan darah secara alami, tapi mereka tidak membuat darah menjadi kental begitu saja. Nah, jadi ini adalah tips Makanan. pertama. Tips yang pertama adalah Ya, makanannya dulu pemirsa. makanannya dulu. Oke, lalu berikutnya. Tips kedua adalah tentang olahraga. Yes. Sebab olahraga ini membakar kelebihan lemak, menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah setelah selesai berolahraga. Jadi sangat penting buat kesehatan jantung. Olahraga apa? Semuanya. Jadi aktivitas aerobik seperti lari, jogging, naik sepeda, berenang, itu aktivitas aerobik, itu memompa pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dipaksa dibuka sehingga sirkulasi darah lebih banyak. Dampaknya apa? Nutrisi, oksigen lebih banyak dihantar ke seluruh tubuh manusia termasuk ke otak. Jadi ini untuk orang tua di atas 50 tahun, di atas 60 tahun itu mencegah otak kita mengecil. Mencegah jantung kita mengecil. Ya, jadi makin tua itu otak volume makin kecil. Kalau kita olahraga dipompa volumenya Mengembang lagi. bisa dipertahankan. Ya. Ini tips kita tentang olahraga. Olahraga, siap. Berikutnya, Tips dok. berikutnya. Tips berikutnya. Tips berikutnya adalah jaga berat badan ideal. Berat badan ini berat lemak. Barangkali teman-teman kita binaraga kan badannya gede-gede. Ya. Berat tuh, tapi otot semua. Nah, yang kita mau cegah adalah penambahan berat badan gara-gara lemaknya yang bertambah. Orang yang obesitas, kelebihan lemak pada tubuhnya, itu lebih mudah terkena diabetes. Kalau orang udah kena diabetes, itu kena masalah pembuluh darah.
Karena diabetes itu adalah sebetulnya penyakit pembuluh darah. Karena diabetes itu menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah. Ya. Orang yang kelebihan berat badan artinya ada ekstra berat yang tidak aktif di badannya. Jadi misalnya kita nih kelebihan 5 kilo, berarti tubuh kita harus memompa darah untuk 5 kilo Jadi lemak. beban si 5 kilo itu ya. Betul, jadi tensi kita naik, beban jantung kita lebih berat. Jadi ini adalah 2 di antara banyak dampak dari kelebihan berat badan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Jadi memang harus kontrol berat badan kita. Ini tips yang ketiga. Berikutnya. Tips yang berikutnya, kita belajar mengelola stres. Karena stres itu nanti dampaknya bisa 2. Satu adalah nggak mau makan, atau satu malah makan lebih banyak, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang obat stres. Nah, misalnya orang yang tidak mau makan, apakah berbahaya buat kesehatan jantung dan pembuluh darah? Jelas. Sebab ketika stres, otak manusia tuh membutuhkan gula lebih banyak. Tapi kan banyak orang yang responsnya jadi males makan. Sementara otaknya butuh gula lebih banyak. Apa yang terjadi? Tubuhnya akan mengkondisikan agar mengubah lemak menjadi gula. Jadi gula darah tinggi bisa menyebabkan diabetes. Aneh ya, jadi kelihatannya nggak makan malah bisa diabetes. Ini adalah salah satu yang disebut dengan stres. Atau makanya jadi banyak stres itu sendiri, baik nggak makan ataupun makan lebih banyak, nantinya sama-sama bahaya ya. Bermasalah untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini tips keempat mengelola stres. Berarti ada berikutnya, Dok? Masih ada berikutnya, satu lagi adalah cek kesehatan. Ayo, kapan pemirsa melakukan medical check up? Nah, gini, minimal yang bisa kita dapat secara sederhana itu adalah pemeriksaan darah yang sederhana seperti gula darah, kemudian pemeriksaan berat badan, kemudian periksa tensi atau tekanan darah. Ini gampang sekali. Kalau gula darah kita tinggi, gula darah puasa kita di atas 100 rata-rata, hati-hati nanti kena resiko diabetes. Proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi ketika gula darah puasa kita sudah di atas angka 100. Jadi jangan pikir, oh saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja, tautonya umur 40 kena serangan jantung. Demikian juga untuk pemeriksaan tensi. Saya saran, sampai usia berapapun, upayakan tensi kita ada di angka 120/80 atau 110/70. Sebab ketika tensi kita naik, itu artinya jantung kita bekerja sudah lebih berat, nanti risiko otot jantungnya lebih repot, dan ketika tensi kita naik, berarti sudah ada sumbatan pada pembuluh darah kita. Jadi ini ada 5 tips pertama yang bisa kita pakai teman-teman se-Indonesia, Kang Ronald, Mbak Tantri, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita praktekkan. Ini menarik karena tadi Bang Paidon bilang yang pertama, berarti ada berikutnya. Ada yang berikutnya. Tapi curiga banyak yang kesindir nih, nggak apa-apa. Kalau soal kesehatan harus jujur-jujuran ya, harus buka-bukaan. Kita akan bahas lebih dalam lagi, jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan masih membahas bagaimana caranya kita memiliki cara yang efektif untuk mencegah penyakit jantung. Ada 1, makan yang sehat. 2, kemudian kita olahraga fisiknya gimana. Yang ketiga adalah jaga berat badan yang ideal. Dan jangan lupa ya, harus lakukan pengelolaan stres. Dan juga rutinlah lakukan medical check up ya, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bukan begitu Bang Paidon? Setuju. Ya. Coba, berarti apakah cuma itu aja atau ada yang lain? Ada yang lain. Saya mau ngasih ilustrasi ya. Kita punya mobil 1000 cc. Boleh nggak kita beli mobil yang 1500 cc MPV? Lebih enak. Bisa bawa lebih banyak, bawa keluarga. Kalau perlu peleknya kita ganti, bannya kita ganti. Itu namanya upgrade. Karena kita tidak mengganggu keuangan rumah tangga, kita ingin lebih baik. Nah, dalam kesehatan juga begitu. Kita memilih alat atau tools untuk membantu kesehatan kita. Nah, itu salah satu yang sangat powerful, khususnya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung, adalah kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang sudah sangat banyak dipakai di berbagai industri. Nah, khusus untuk jantung dan pembuluh darah, ada salah satu terapi yang menggunakan laser yang sangat membantu kita untuk bisa nanti membuat pembuluh darah kita lebih sehat, sel-sel darah kita lebih optimal. Saya mau ngasih ilustrasinya, gambarannya ya. Jadi dengan teknologi laser ini nanti dia membantu melancarkan aliran darah. Bayangin darah kita menggumpal, dengan bantuan teknologi laser, dia bisa membuat darah itu ambiar gitu ya. Artinya sirkulasinya kan lebih bagus. Jadi nggak kental lagi. Artinya secara otomatis dia bisa membantu gula darah kita turun secara alami. Jadi otomatis badan kita lebih segar, lebih bugar, makanan itu nggak sia-sia kita makan. Kemudian apalagi yang bisa dibantu, dia menghantarkan nutrisi itu masuk ke dalam mitokondria dari sel. Mitokondria itu adalah kompor. Jadi nanti
makanan dari darah itu diantar ke dalam sel, di dalam sel ini nanti dibakar, dimasak, disajikan untuk jadi tenaga. Dirubah jadi energi ya. Dirubah jadi energi, jadi ATP. Itulah sebabnya kalau kita menggunakan teknologi laser, mitokondria kita bekerja lebih mantap, energi kita bisa naik berlipat-lipat. Karena yang dibakar lebih banyak. Karena yang dibakar lebih banyak. Ini penting untuk orang-orang yang suka ngerasa lemah, penderita diabetes, penderita hipertensi, ya, penderita obesitas, sering ngerasa badannya kayak lemes aja. Karena seringkali mengalami masalah darah tadi menggumpal-gumpal. Tadi yang dibahas itu kan baru darahnya nih Tantri ya. Ya. Si pembuluh darahnya juga gimana tuh Bang? Nah, jadi begini. Pembuluh darah itu ada 2 cerita. 1 dia elastis, 2 dia bisa mengembang. Nah, elastisitas pembuluh darah ini salah satunya dibantu oleh vitamin C yang kita makan dari buah-buahan. Oke. Nah, kemampuan mengembangnya tadi dibantu oleh nitrik oksid yang didapat dari buah-buahan atau sayur-sayuran khusus seperti sayuran hijau. Kalau buah-buahan seperti dari semangka. Kemudian juga kalau dari umbi-umbian dari beet. Buah beet. Buat beet. Tapi mungkin kan kita nggak sempat belanja di pasar nih. Betul. Iya. Sementara kita butuh nitrik oksid. Ya kan? Iya, Gimana? iya. Nah, teknologi laser tadi membantu memproduksi nitrik oksid secara alami, jadi dia bisa membuka pembuluh darah secara alami. Oke. Gitu. Jadi teknologi laser ini membantu tadi memecah Gumpalan darah. penggumpalan darah, kemudian meningkatkan energi di dalam mitokondria, kemudian pembuluh darahnya bisa membuka secara natural. Ya karena kalau misal darahnya udah sehat, pembuluh darahnya nggak sehat ya nggak bagus juga gitu kan ya. Betul. Jadi yang mengalirnya bagus, salurannya juga bagus gitu kan ya Bang Betul, Faidon ya. itu sebabnya investasi ini menurut saya pribadi sangat baik untuk dikerjain. Jadi investasilah pada kesehatan kita, karena dengan model investasi seperti ini maka kita bisa maju lagi, bisa lebih bersemangat lagi, bisa melakukan hal-hal yang baru, kita bisa kembali bangkit untuk menyongsong masa depan. Itu yang paling penting. Terima kasih loh Bang Faidon sudah memberikan Siap. pencerahan karena bermasalah dengan kemudian kita bisa menjaga kesehatan itu juga mau berusaha loh. Betul, ya lakukan pola hidup sehat. Males, ya harus dikesampingkan malesnya ya demi kesehatan kita dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Tapi pada penasaran kayaknya, teknologi Pastinya. laser pada seperti apa nih kayaknya Makanya ya? jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup, Hidup sehat. sehat. Kita membahas mengenai bagaimana cara yang efektif untuk mencegah penyakit jantung. Makannya harus benar, Ayo. aktivitas fisiknya, kemudian jaga badannya, akan berat badannya. Betul, kelola stres ya, dan juga rutin lakukan medical check up. Sama yang terakhir Bang Faidon tadi menambahkan, gunakan teknologi laser sebagai investasi kesehatan. Nah mungkin banyak yang ingin tahu teknologi laser yang seperti apa. Kok bisa laser kan cahaya, tapi bisa memperbaiki kualitas darah. Ada Mas Panji di sini, ya Mas Panji. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri. Jantungnya sehat ya? Nah itu. Harus usaha. Masih berdetak sih, masih deg-degan. Kalau masih deg-degan berarti sehat. Ini terakhir dari Bang Faidon tadi. Untuk menambal ketidaksempurnaan kita menjalankan pola hidup sehat, ayo gunakan teknologi laser. Betul. Karena teknologi laser ini sudah umum digunakan sebagai salah satu terapi dalam dunia kesehatan, ya kan? Iya betul sekali Kang Ronald, karena kan memang teknologi laser ini memang udah diteliti sehingga bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Tinggal sekarang PR-nya adalah bagaimana kita memilih alat kesehatan yang tepat sehingga kita tetap bisa merasakan manfaatnya. Anda bisa memilih dokter laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita sehingga aliran darah bisa menjadi lebih lancar dan bisa bermanfaat bagi kesehatan jantung Anda. Mas Panji, ngomong-ngomong itu sengaja ya makanya di kiri supaya dekat sama jantung. Betul, salah satu alasannya adalah itu. Oh, iya. Tapi alasan lainnya adalah dokter laser Perfect Tempus ini kan menggunakan 10 mata laser. Jadi nanti mata laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga aliran darah yang lewat ini dia bisa menyerap energi laser kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Supaya aliran darah menjadi lebih lancar, darah yang kental bisa dibantu diuraikan, gumpalan-gumpalan darah yang penyebab serangan jantung juga bisa dibantu dicegah dan diuraikan. Oke, tapi sebetulnya meskipun dipakainya di pergelangan tangan kiri, sebetulnya kan darah kan berputar ya Mas Panji ya? Betul, jadi
kita bisa tetap aliran darah kita tetap lancar, kualitas darah kita tetap baik dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Nah, kalau misal ngomongin kepala nih, kalau misal kita mau membantu melancarkan aliran darah di area kepala, Anda juga bisa mendapatkan intranasal therapy kit yang bisa digunakan pada rongga hidung. Yang fungsinya adalah untuk membantu menstimulasi pembuluh darah yang ada di rongga hidung kita, pembuluh darah yang kecil-kecil, pembuluh darah kapiler, supaya aliran darah lebih lancar dan akhirnya bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Berarti kemudian bisa dipakai tidak hanya untuk yang sakit, tapi juga kemudian untuk sebelum terjadi komplikasi ataupun penyakitnya kan? Betul sekali, karena untuk kesehatan jantung ini kan perlu dijaga sejak dini. Jangan tunggu kita punya masalah dulu baru kita menggunakan teknologi laser ini. Kita bisa menggunakannya bahkan sebagai langkah awal sebagai pencegahan. Jadi ketika kita memiliki 1 unit dokter laser ini akan sangat ekonomis dan lebih hemat untuk satu keluarga. Karena 1 dokter laser ini Anda bisa menggunakan bersama-sama dengan keluarga. Yang punya keluhan jantung koroner bisa menggunakan dokter laser ini. Anaknya juga yang memiliki faktor genetik. Atau bahkan bagi Anda yang sadar bahwa pola hidupnya kurang seimbang, juga bisa melengkapi kesehatannya dengan memanfaatkan dokter laser. Ya. Jadi meskipun beda keluhannya di rumah nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Yang satu masalahnya kolesterolnya tinggi, yang satu tensinya tinggi gitu. Yang satu cuma pengen supaya bisa tidur enak. Nah, jadi memang dokter laser ini kan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Sehingga tentu saja bagi orang-orang yang mengalami keluhan pada darah, misalnya tadi penderita jantung koroner, kemudian yang stroke, bahkan faktor resikonya nih diabetes, hipertensi, kolesterol, juga bisa memanfaatkan dokter laser ini untuk membantu mengatasi keluhan mereka. Nah, Mas Panji tadi nyebutin penyakitnya berat-berat ya, kolesterol, jantung, diabetes. Tapi ini penyakit-penyakit yang mungkin sudah konsumsi obat loh, Mas Panji. Betul. Bisa berbarengan dengan Tentu saja bisa, karena yang namanya alat kesehatan ini kan ditujukan untuk membantu pengobatan yang sedang Anda lakukan. Jadi Anda bisa menggunakan dokter laser ini sebelum Anda konsumsi obat. Supaya apa? Aliran darah kan bisa lebih lancar. Jadi nanti pas konsumsi obat, ya nutrisinya, oksigennya, termasuk bahan-bahan obatnya bisa lebih optimal didistribusikan dan diserap oleh tubuh kita. Nah ini yang bagus berarti kan, salah satu alat kesehatan yang baik ada yang seperti ini kan? Betul bisa sekali. Digunakan bersama dengan treatment medis dari dokter ya gitu ya? Betul sekali, dan kita juga kalau bisa melihat adalah pengalamannya bagaimana. Dan dokter laser ini telah kami hadirkan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan tujuan kami adalah membantu Anda dan juga keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, ketika Anda memiliki dokter laser, Anda juga dapat berkesempatan berkonsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Ya kali-kali abis acara gratis ini selesai, aduh lupa tadi mau nanya ini kok nggak belum ada gitu misalnya. Bisa ditanyakan dulu ya? Bisa, tinggal tanya saja ke tim medis kami. Oke, tapi ini kemudian kalau dipakai, ada garansinya juga? Tentu saja ada. Memang ketika kita memiliki dokter laser ini kan bisa digunakan satu keluarga, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu. Garansinya bagaimana? Karena enaknya adalah dokter laser bisa digunakan sebagai dalam waktu jangka panjang. Dan ketika kita memiliki dokter laser ini tentu saja akan dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan 1 tahun. Dan kami bahkan tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan nih sampai kapanpun juga sebagai komitmen kami terhadap Anda. Nah pemirsa coba dipikirkan, mungkin selama ini Anda punya investasi di bidang properti, silahkan aja. Ada yang punya properti dari benda-benda hobi misalnya yang semakin hari semakin naik gitu kan ya. Silahkan aja. Investasi kesehatan, masa nggak terbayangkan? Investasi kesehatan itu penting sekali, karena ketika kita banyak uang, kalau kita nggak sehat, gimana mau menikmatinya, Mas Panji? Betul sekali, apalagi sekarang dengan teknologi laser yang sekarang nih, Dokter Laser Perfect 10 Plus ini telah dilengkapi kembali dengan 3 warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Laser berwarna merah ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita, dengan membantu mengurangi gula dan kolesterol yang berlebih, dan membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah. Dan laser yang berwarna biru ini bisa membantu untuk melenturkan dan melebarkan kembali pembuluh darah kita, sehingga aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Kemudian tekanan darah yang tinggi bisa dibantu dinormalkan, dan juga bisa membantu mengurangi peradangan. Dan laser yang berwarna kuning ini bermanfaat untuk membantu memberikan efek relaksasi, ketenangan, membantu Anda untuk tidur lebih berkualitas. Itu penting dia. tuh Tantri tuh kan banyak nih. Atas nama gaya hidup modern, kurang tidur adalah sebuah kebanggaan. Hati-hati loh, bisa membawa ujung-ujungnya ke banyak penyakit kurang tidur itu. Jadi makanya alangkah baiknya untuk kita menjaga kesehatan jantung kita.
Karena kita tidak pernah tahu nih, kapan serangan jantung ini mengintai kita. Jadi mari kita jaga kualitas darah kita dan kualitas pembuluh darah kita supaya kita bisa terbantu terhindar dari serangan jantung. Ubah pola hidup kita, tadi sudah dapat banyak tips kan? Dan juga konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan dan lengkapi kesehatan Anda dengan memanfaatkan alat kesehatan yang tepat. Dokter Laser, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga mencari official store GoGoMall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui bagaimana caranya Dokter Laser ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Itu dia. Terima kasih banyak loh Mas Panji. Terima kasih Mbak Tantri, Kang Rono. Ya, jadi ingat yang harus digarisbawahi adalah kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Sekarang pertanyaannya tinggal Anda mau lakukan sekarang atau tidak, Anda mau terus sehat atau tidak, itu tergantung dari Anda. Jadi investasikan kesehatan Anda mulai dari sekarang. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat.